Ada apa itu? Rame banget ya. Banyak ibu-ibu yang sibuk mondar-mandir. Walah, ternyata pada sibuk masak. Lihat deh, banyak banget kan ibu-ibu yang sedang masak beraneka jenis makanan. Lagi bikin apa ini, Bu? Oh, rendang. Waduh, santan buat rendang, Bu ya. Jadi nih di daerah Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali, terdapat tradisi unik yang dilakukan warganya ketika menjelang acara pernikahan. Nama tradisinya nutok bumbu atau mepes bumbu. Tradisi ini merupakan acara masak bersama yang tidak hanya melibatkan keluarga yang mempunyai acara, melainkan melibatkan satu kampung. Wah, pantesan rame banget ya. Biasanya masak bersama ini dilakukan 1 hari sebelum acara resepsi pernikahan. Makanan yang dimasak inilah yang akan menjadi hidangan utama di hari pernikahan nanti. Salut deh, aku melihat semangat ibu-ibu ini ketika memasak. Nah, jadi tradisi nutuk bumbu dari daerah Bumi Ayu, Kabupaten Pali ini menggambarkan dari gotong royong warga setempat kalau beberapa hari sebelum ada acara hajatan, biasanya seluruhnya kumpul nih buat masak dan juga menyiapkan hidangan secara bersama-sama. Oh iya, di sini sedang memasak rendang, pindang patin, dan yang gak boleh ketinggalan yaitu sayur sangsile. Sayur sangsile ini berbahan paku pepaya muda atau masyarakat Pali menyebutnya kates. Kita kupas kulit pepayanya dulu ya. Berbeda dengan pepaya yang tua yang sudah matang, pepaya muda ini dagingnya lebih keras dan kulitnya lebih mudah untuk dikupas. Setelah dikupas, kita belah pepaya ini menjadi 4 bagian. Selanjutnya kita buang biji dan bersihkan pepayanya dengan air garam. Kalau sudah dipotong kecil-kecil, langsung saja kita parut memanjang seperti ini ya. Jadi kenapa kita pakai pepaya muda untuk pembuatan sayur sangsile ini? Karena kebutuhan teksturnya, Bu ya. Iya, jadi kita butuh tekstur pepaya yang masih keras. Soalnya kalau itu kita pakai pepaya yang udah mateng, jadi ketika dimasak itu hancur. Jadi nggak bisa kita makan. Bener nggak, Bu? Betul. Betul. Apa betul, Bu? Betul. Untuk bumbunya cukup haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, dan cabai merah domba. Sayur sangsile tidak hanya pepaya muda saja, tapi memakai bahan-bahan pelengkap lain seperti potongan tempe, petai, dan juga ikan teri. Sebelum menumis bumbunya, kita goreng tempe dulu ya. Goreng sampai tempenya matang dan berubah warna kecoklatan. Kalau sudah, tinggal angkat dan tiriskan. Bu, ini udah selesai, Bu. Angkatnya pakai apa, Bu? Pakai ini. Waduh, gede banget. Ini mah buat kalau hujan, Bu. Tumis ikan teri dan juga petai. Sambil ditumis, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Biar makin enak, kita bumbuin dulu ya. Bumbunya tidak banyak, cukup garam dan gula saja. Terakhir baru kita masukkan parutan pepaya muda. Aduk hingga bumbunya tercampur dengan parutan pepaya. Nah, jadi tipsnya kalau mau masak sangsile, kalau bumbunya udah merata, itu jangan terlalu banyak diaduk. Nanti dia teksturnya menjadi hancur. Nah, kalau ini udah perfect, Bu. Tinggal kita nunggu matangnya, Mbak ya. Langsung saja kita sajikan. Sekilas sayur sangsile ini mirip dengan kuah lontong sayur. Yang membedakan sayur sangsile ini kering dan juga tidak menggunakan santan kelapa. Sayur sangsile merupakan makanan yang harus ada ketika acara pernikahan masyarakat Kabupaten Pali. Apabila sayur sangsile tidak dihidangkan dalam perayaan maupun acara-acara besar di daerah Kabupaten Pali, maka perayaannya tidak terasa berkah. Walaupun sayur sederhana, tapi sayur sangsile ini wajib ada di pernikahan masyarakat Kabupaten Pali. Ada petainya ini, Bu, yang makin enak, Bu ya. Nah, jadi kalau untuk sayur sangsile, ini ada miripnya kayak sayur labu untuk campuran dari lontong. Secara tekstur dia mirip, tapi kalau di sayur sangsile itu cenderung dia nggak berkuah. Dan paling bener makannya pakai nasi anget. Dan untuk rasanya gimana, Bu? Juara! Makan lagi, Bu, makan lagi, Bu. Kemarin kan kita sudah tradisi mepes bumbu atau memasak secara bersama-sama. Nah, sekarang masuk ke puncak acaranya, yaitu resepsi pernikahan masyarakat Kabupaten Pali.
Loh, kok tiba-tiba Citra ada di sini saja? Iya dong, kan aku juga diundang. Oke, baik. Tradisi yang kita lakukan sekarang itu namanya tradisi turunan. Tradisi ini dilakukan di rumah mempelai pria dan dilakukan setelah akad nikah. Selama tradisi turunan ini pasti diiringi oleh kesenian Jidor. Kesenian berasal dari daerah Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Jidor ini sekilas mirip dengan kesenian Tanjidor Betawi di Jakarta ya. Untuk pemusiknya biasanya 3-10 orang. Alat musik yang dipakai ada drum bass, organ, terkadang ada pula yang memakai trompet. Jidor ini pemusiknya mayoritas udah berumur tua. Walaupun sudah tua, tapi semangatnya masih membara dan tidak kenal lelah. Mantap! Jidor ini akan terus dimainkan sampai ke tempat resepsi pernikahan. Ternyata lumayan jauh juga ya kita jalan, Cit. Tapi akhirnya sampai juga. Langsung kita ke rumah mempelai pria. Hari ini Cicit, ini tinggal pestanya banget. Jadi apa yang Cicit bawa sama yang aku bawa hari ini namanya barang turunan. Ini beda sama hantaran Cicit. Ini dibawanya waktu hari resepsi oleh besan untuk tuan rumah. Dan lebih condong kepada barang rumah tangga supaya lebih bermanfaat. Setibanya di rumah pengantin laki-laki, pihak keluarga pengantin pria akan membalutkan selembar kain ke punggung kedua mempelai dan menuntun mereka menuju rumah. Tradisi ini biasa disebut gendong mantu. Selain itu, pada saat masuk ke rumah, rombongan akan ditaburkan beras kunyit. Ini tandanya rombongan mempelai wanita disambut dan diterima baik oleh keluarga mempelai pria. Selanjutnya kedua mempelai akan menuju panggung pelaminan. Pas sampai ke pelaminan, mereka akan disambut dengan tarian pagar pengantin. Tarian ini memang menu wajib bagi pernikahan adat Sumatera Selatan. Jadi pengantin wanita akan menari dengan diikuti penari di sampingnya. Tarian ini menggambarkan tarian terakhir dari pengantin perempuan untuk melepas masa lajangnya. Satu lagi, Cit, tradisi ini harus terus dilestarikan ya. Jangan sampai hilang maupun terlupakan oleh generasi sekarang.